Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Karina Belinda Alsistopul dengan nomor NPWP 50012210226. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Laboratorium atau disingkat dengan MenLab. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai topik pembahasan mengenai mata kuliah ini, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai definisinya. Nah, apa itu manajemen laboratorium? Manajemen laboratorium atau disingkat dengan MenLab adalah pengelolaan operasional untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan kualitas kerja mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi sumber daya seperti peralatan, bahan, tenaga kerja, dan prosedur. Selanjutnya, apa sih capaian pembelajaran, baik itu mahasiswa dan mata kuliah ini? Untuk lulusan mahasiswa, lulusan mampu mengelola laboratorium secara efektif dan efisien dengan mematuhi keselamatan, teknis, dan mutu yang berlaku, serta memiliki kemampuan dalam mengelola dan mendokumentasikan laboratorium untuk mendukung pengujian dan kalibrasi yang terstandar. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini pasti yang pertama memahami prinsip MenLab, yang kedua mampu menerapkan keselamatan kerja, yang ketiga menangani bahan berbahaya dan memastikan akurasi pengukuran, yang keempat dapat mengelola inventaris dan dokumentasi laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, selanjutnya apa sih topik-topik pokok pembahasan pada mata kuliah ini? Yang pertama, pastinya pengertian dasar laboratorium, yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga, penanganan bahan beracun dan berbahaya, yang keempat, pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yang kelima, persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi, yang keenam, sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian, yang ketujuh, ketidakpastian pengukuran, dan yang terakhir, sistem inventory laboratorium. Untuk topik bahasan pertama mengenai pengertian dasar laboratorium merupakan fasilitas yang dirancang untuk melakukan berbagai kegiatan penelitian, pengujian, analisis, dan eksperimen. Tujuannya untuk mengemban ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan pengawasan kualitas. Nah, laboratorium sendiri pastinya banyak di eh, kampus ITS, terutama di departemen ini, antara lain laboratorium fisika dasar, dan laboratorium bidang minat. Bab yang kedua mengenai keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja ini sangat penting karena di laboratorium pastinya kita nanti dekat dengan bahan kimia, alat-alat di laboratorium, dan lain sebagainya. Eh, langkah-langkah untuk langkah-langkah untuk memahami keselamatan kerja yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri, biasanya yang berupa jas lab, sarung tangan, kacamata, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemahaman dan penerapan prosedur darurat. Yang ketiga, pengelolaan risiko melalui identifikasi bahaya dan evaluasi. Topik pembahasan yang selanjutnya mengenai penanganan bahan beracun dan berbahaya nih. Yang pertama itu pelatihan pastinya, baik itu pengguna maupun asisten laboratorium tentang cara menangani bahan yang berbahaya apabila ditemukan di laboratorium. Misalnya nih, zat-zat kimia dan lain sebagainya. Bisa melakukan pelatihan cara menangani tumpahan kebakaran atau paparan bahan yang berbahaya. Selanjutnya ada pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan. Di laboratorium pastinya terdapat limbah nih, apalagi di laboratorium kimia dan fisika pastinya. Yang di mana limbah limbah itu dapat beracun dan berbahaya nih. Eh, Nanti pengelolaan limbahnya harus dibedakan yang beracun di mana dan yang tidak beracun atau tidak berbahaya di sebelah mana. Yang ketiga, menyimpan bahan dalam wadah yang sesuai diberi tabel, agar nanti pada saat melakukan eksperimen untuk pencampuran zat satu dan zat lainnya tidak salah, dan untuk menopang keberhasilan eksperimen. Topik selanjutnya mengenai pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Standarisasi laboratorium itu sangatlah penting baik bagi pengguna maupun bagi asisten laboratorium itu sendiri, baik itu di kampus dan di riset riset nasional maupun internasional nih.
Sistem standarisasi laboratorium adalah serangkaian pedoman dan standar yang diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan laboratorium dilakukan secara konsisten dan dapat dipercaya nih. Baik itu dapat dipercaya dari segi nilai pengukuran yang dihasilkan atau hasil yang dihasilkan pada saat melakukan eksperimen, karena standar seperti ISO atau IEC 17025 sering digunakan sebagai acuan untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi alat. Topik pembahasan selanjutnya mengenai persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi nih. Untuk persyaratan teknisnya itu antara lain tuh kompetensi personal, kondisi lingkungan kerja, validitas metode dan peralatan digunakan. Karena untuk menunjang keberhasilan eksperimen, pastinya suatu laboratorium harus memiliki persyaratan teknis dan persyaratan mutu-mutu ini. Untuk persyaratan mutunya, sistem manajemen mutu untuk menjamin hasil yang akurat, seperti dokumentasi, prosedur, audit internal. Untuk bahasan selanjutnya mengenai sistem dokumentasi dan keterlusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Dokumentasi diperlukan untuk memastikan setiap langkah pengujian atau pengukuran dapat ditelusuri kembali ke referensi standar T. Seperti biasanya pada saat kita melakukan eksperimen, pada saat kita melakukan praktikum, pastinya ada dokumentasi kan di laporan maupun dokumentasi baik itu berupa foto maupun berupa laporan, makalah dan lain sebagainya. Di situ bakal dibuat referensi standar buat pengukuran-pengukuran selanjutnya nih. Untuk hal ini juga dapat melibatkan catatan pengujian dan kalibrasi, sertifikat kalibrasi peralatan, dan standar acuan yang digunakan. Yang topik pembahasan selanjutnya ada ketidakpastian pengukuran nih. Ketidakpastian pengukuran sebenarnya memiliki faktor-faktor yang sangat banyak nih. Yang pertama pastinya faktor ketidakpastian alat ukur. Suatu alat ukur pasti memiliki ketidaktelitian atau ketidakpastian yang berbeda-beda nih antara mistar, jangka sorong, dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi validitas data. Yang kedua ada faktor variasi pengamat nih. Faktor variasi pengamat itu sangatlah penting. Misalnya nih pengamat dapat uh, mengukur lewat depan, pengamat mengukur lewat samping kanan maupun samping kiri maupun pengamat mengukur lewat bawah itu sangat mempengaruhi realitas data atau hasil dari suatu data. Selanjutnya ada faktor kondisi pengamat nih. Faktor kondisi pengamat juga penting bagi ketidakpastian pengukuran. Maksudnya faktor kondisi pengamat ini tahu tidak cara menggunakan alat ukur tersebut, eh, standar-standar prosedur-prosedur langkah-langkah dalam eksperimen ini yang akan juga mempengaruhi sekali lagi ketepatan data, validitas data, dan lain sebagainya. Topik yang terakhir nih mengenai sistem inventory laboratorium yang merupakan manajemen data terkait semua peralatan bahan dan sumber daya yang tersedia di laboratorium. Sistem ini mencakup pencatatan stok bahan kimia, peralatan, pemantauan masa pakai, dan jadwal kalibrasi alat, pengelolaan, pengadaan, dan distribusi. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Apa ada salahnya, kurangnya, saya mohon maaf. Sidoarjo, Kota Terasi, cukup sekian dan terima kasih. Ikut saja andalan